Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawir, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, jurusan Ilmu Politik. Baik, hari ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh, yang pertama itu tokoh penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh pedagang asongan. Di mana saya di sini mewawancarai terkait mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya berada di Desa Botomatene, Kecamatan Purate, Kabupaten Jeneponto, khususnya di Dusun Tondroa Utara. Di sini saya berada di dekatnya Bapak Amiruddin dan Lili, salah satu tokoh agama. Begini Pak, kedatangan saya di sini, saya ingin mewawancarai Bapak, meminta tanggapan Bapak mengenai hukum Indonesia saat ini bagaimana? Baiklah, soal tentang hukum itu ada hukum berjalan, tetapi tidak sesuai hukum yang dia dapati di kalangan masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat itu khususnya atau sebagian banyak yang tidak tahu tentang hukum. Contohnya ini, contoh di kalangan masyarakat ini banyak banyak ada yang teriak-teriak ini, tetapi pemerintah ini kurang tegas. Apakah boleh kita turun di masyarakat, salah satu pemerintah setempat, untuk menunjukkan bahwa ini aturan bisakah ditegaskan supaya itu aturan menjalankan dengan adil, seperti itu. Baik, itulah tanggapan Bapak Amiruddin Lili, salah satu tokoh agama mengenai hukum Indonesia saat ini. Oh ya Pak, terkait dengan masalah hukum yang Bapak alami saat ini, menurut pandangan Bapak, kemudian bagaimana solusi Bapak, tanggapan Bapak memberikan solusi kepada masyarakat atau yang tidak mengetahui hukum-hukum yang ada di negara saat ini, bagaimana solusi Bapak sehingga hukum ini selalu ditegakkan dengan baik sebagaimana mestinya Pak. Berikan solusi Bapak mengenai hal hukum ini. Ya, contohnya kita meningkatkan masalah hukum yang saya dapati ini mungkin saya tidak sesuai harapan saya. Kenapa? Yang saya bilang tadi, bolehkah pemerintah untuk langsung meninjau atau langsung untuk terjun di salah satu pemerintah setempat atau tokoh agama atau tokoh masyarakat seperti itu, supaya kita di bawah ini salah satu masyarakat itu mau mengadakan yang tidak sesuai di dalam hukum, perlu kita ini untuk menegakkan hukum, salah satu pemerintah desa untuk langsung terjun seperti itu. Oh ya Pak, terima kasih wawancara Bapak, tanggapan Bapak mengenai hukum yang ada di saat ini. Jadi perlu untuk ditegaskan lagi hukum yang ada di Indonesia saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di salah satu tempat di Bangkala. Saya akan mengambil wawancara dari pedagang asongan di pinggir jalan dengan kakak siapa? Sri Junita. Ya, begini Kak, kedatangan saya begini untuk mewawancarai Kakak tentang hukum yang ada saat ini. Bagaimana tanggapannya Kakak tentang hukum yang berlaku saat ini? Mau penjelasannya Kak? Menurut saya hukum yang ada di Indonesia pada saat ini tuh tidak adil, karena masyarakat bawah selalu ditindas, sedangkan yang di atas selalu dibela. Oh iya Kak, dengan perkataannya Kakak begitu, mungkin Kakak bisa memberikan solusinya ke depan bagaimana supaya tidak begitu lagi Kak tentang hukum yang ada saat ini. Menurut saya mungkin para penegak hukum yang ada di dalamnya mungkin bisa lebih tegas, mensamaratakan baik yang di atas maupun yang di bawah. Oke, terima kasih Kak atas penjelasan dari Kakak. Terima kasih.
Baik, hari ini saya berada di dekat Bapak Andi Mois, Abdul Mois. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang hukum yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hukum ini? Saya kira hukum yang berlaku di Indonesia ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Karena sudah banyak pelaku-pelaku pelanggar hukum yang sudah menjalani hukuman, sehingga dalam aturan itu sudah ada dicantumkan hukuman, berapa lama hukuman, pelanggaran apa yang dilakukan, berapa hukumannya, itu sudah jelas. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan bahwa hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang seperti yang Bapak katakan bahwasanya hukum berjalan dengan sudah diatur. Coba berikan solusinya Bapak. Bagaimana solusinya Bapak memberikan tanggapan kepada masyarakat yang belum terlalu paham dengan hukum. Berikan solusinya, Pak. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Inilah fungsi daripada penegak hukum. Di samping sebagai penegak hukum, dia seharusnya juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa hukum itu seperti ini, sehingga orang yang itu melakukan pelanggaran hukum, kalau dia sudah tahu, maka dia otomatis kalau dia sudah tahu bahwa hukuman apabila kita melakukan pelanggaran, contohnya kalau kita mencuri, kita harus beri pemahaman bahwa mencuri itu ancaman hukumannya sekian, sehingga orang yang ingin melakukan kejahatan pencurian itu mungkin akan berpikir untuk melakukan. Sehingga di samping kita fungsi penegakan hukum, juga bisa menyampaikan himbauan kepada masyarakat bahwa ini loh hukumannya kalau kita mencuri. Sehingga ada rasa takut untuk melakukan tindak pidana itu. Pak, terima kasih atas wawancara yang disampaikan oleh Bapak.